masyarakat Indonesia, saya Sivika Silmi sebagai host di acara Sobat Show. Nah, kali ini ikutin terus ya, apa sih kita akan mengupas secara dalam apa itu pemerintahan presidensial yang terjadi di Indonesia. Baik, kita akan di sini mengupas apa sih itu sistem presidensial pada Indonesia. Nah, sebelum itu biar acara ini lebih menarik lagi, kita akan memanggil ini dia mahasiswa berprestasi dari kelompok A. Dipersilakan dan tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan duduk di sebelah sini. Hai, apa kabar Kak? Silakan duduk di sebelah sini. Ini hanya berempat saja ya, kelompok A ya. Oke. Perkenalkan, saya Sivika Silmi sebagai host di sini. Permisi ya, saya izin duduk dulu. Saya di sini akan mengulik apa sih itu tentang sistem presidensial pada Indonesia. Nah, bisa kenalan dulu ya. Ini dengan siapa? Saya lulusan juga. Yang sebelahnya? Saya dengan Evi Suryaningsih. Ya. Saya Sabrina Cahaya Kirana. Saya dengan Nafisa Kamelia. Oke, terima kasih. Gimana Kak rasanya diundang di acara Sobat Show ini? Senang sekali, membanggakan. Alhamdulillah. Ini benar ya? Yang saya ini semua sobat berprestasi ya Kak ya. Nah, jadi di sini kita akan menginspirasi seluruh mahasiswa dan pelajar Indonesia dengan cara kita sharing-sharing ya, berbagi ilmu tentang apa itu sistem negara Indonesia yaitu presidential. Oke. Bisa saya tanya sedikit ya, apa sih negara Indonesia itu? Sedikit saja dengan Kak Vira. Ya, jadi Indonesia itu merupakan sebuah negara kepulauan di Asia, tepatnya di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa serta berada di antara daratan benua Asia dan Oseania. Oh, jadi Indonesia ini cukup luas ya. Iya. Dan sangat strategis sekali ya. Di sekitarnya itu terdapat negara-negara juga yang dominan negara maju juga ya. Iya, benar. Oke. Selanjutnya saya akan membahas sistem pemerintahan negara Indonesia. Nah, saya ini kan sebagai masyarakat khususnya ya, saya kan belum tahu apa itu sistem pemerintahan negara Indonesia. Bisa dijelaskan oleh Mbak Nafisa? Apa itu sistem pemerintahan negara Indonesia? Bisa hadap kamera? Sebentar. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Oh, jadi kayak ada tujuannya juga ya, apa itu Iya. kenapa pemerintah ini menganut sistem ini gitu. Nah, selanjutnya ini ada variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Saya kan menurut saya tuh presidensial ini itu kekuasaan ada di tangan presiden ya. Nah, saya ini belum tahu beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Bisa disebutkan oleh sebelahnya Mbak Fira ini dengan Mbak siapa? Iya, silakan dijelaskan apa itu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Kalau salah ada 4 ya, tapi saya kurang tahu itu apa. Di sini ada beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Yang pertama, presiden sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh MPR atau atas usul dari DPR maksud saya. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Yang kedua, presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Untuk yang ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Dan yang keempat, parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Seperti itu. Oh, bagus sekali ya pengertiannya, sangat menguntungkan berarti ya. Tapi di sini tidak presiden saja nih berarti ya, bisa diawasi dengan pemerintah yang lainnya ya, Ya, meskipun DPR dan MPR. iya benar. Terus
tidak apa ya, masih kurang ya kalau kita hanya membahas sistem presidensial saja. Nah, di sini saya juga ingin membahas tentang sistem politik negara di Indonesia. Nah, sebelum itu saya akan bertanya kepada Mbak Sebrina, apa itu sistem politik negara Indonesia? Bisa disebutkan secara singkat? Ya, baik. Sistem politik Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oh, baik. Terima kasih ya atas waktunya, dan nanti saya akan undang kembali lagi untuk kesini ke acara berikutnya. Kita akan break sebentar lagi. Oke, terima kasih kepada tim A khususnya. Terima kasih banyak, semoga ini membantu untuk masyarakat Indonesia ya, khususnya di bidang pendidikan, kewarganegaraan dan sistem administrasi negara. Oke, session break pertama dulu. Terima kasih. Kembali lagi di Sobat Show. Nah, kali ini setelah saya mengundang dari kelompok A, perwakilan mahasiswa berprestasi, kali ini saya akan mengundang narasumber lainnya ya dari kelompok B. Yuk, saksikan terus Sobat Show. Saya panggil ini dia kelompok B, mahasiswa perwakilan dari mahasiswa di Indonesia. Silakan dari kelompok B, tepuk tangannya dulu dong. Hai, dari silakan bisa duduk sebelah sini. Silakan bisa duduk sebelah sini. Ini perwakilannya lebih banyak ya yang dari kelompok B ini. Iya. Sebelumnya bisa perkenalan dulu ya, siapa namanya, biar penonton di Indonesia tuh biar tahu gitu kan ya, biar bisa menyapa. Dari kakak sini siapa namanya? Nama saya Dewi Fatima. Yang ini? Saya Alis Wariati. Saya Fitria Fatima. Saya Mutmainah. Saya Lailatul Nabila. Nah, pada kesempatan kedua ini, terima kasih banyak sekali untuk perwakilan dari kelompok B karena sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada Sobat Show kali ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang politik ya, politik, sistem, dan lain-lain di Indonesia. Nah, pada kali ini saya ingin mempertanyakan sesuatu pada kalian semua. Mohon dijawab tentang sepengetahuan kalian secara ringkas ya, biar masyarakat Indonesia bisa tahu apa sih itu gitu. Yang kali ini saya akan mempertanyakan apa itu pemahaman hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Contoh hak warga negara Indonesia itu apa aja? Bisa dijelaskan oleh Mbak Dewi Fatimah? Oke, hak warga Indonesia adalah mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ketiga, bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agamanya dan kepercayaan masing-masing. Oh, jadi di sini tuh banyak sekali ya Ya. hak warga negara Indonesia. Jadi kalau kalian kehilangan hak ini bisa dituntut ya, karena kita tuh diberi kebebasan oleh pemerintah Ya. menggunakan hak warga negara yang baik gitu. Ya, baik. Selanjutnya, selain ada hak, pastikan adanya kewajiban ya. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Eli ini. Ya benar ya namanya Mbak Eli ya. Berikan contoh kewajiban warga negara Indonesia. Apa aja sih contoh kewajiban warga negara Indonesia itu? Bahwa setiap warga negara Indonesia itu wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Dan selanjutnya itu ada setiap warga negara wajib membayar pajak. Terus ada setiap warga negara juga berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di Indonesia. Oh, jadi kewajibannya itu ada pajak, ya, ada menjunjung tinggi apa Iya, itu betul. tadi. Iya. Ya, selanjutnya ini setelah adanya hak dan kewajiban ini, saya akan mengupas sistem pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Nah, dari ke masa ini kan pasti ada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi ya. Untuk Orde Lama bisa dijelaskan secara singkat oleh sebelahnya Mbak Eli dengan siapa? Saya Fitri ya. Iya, bisa dijelaskan oleh Kak Fitri ya, apa itu masa pemerintahan Indonesia Orde Lama? Iya.
Masa pemerintahan Orde Lama ini berjalan dari tahun 1945 sampai dengan 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Sebetulnya Soekarno lebih suka dibilang ini Orde Revolusi karena ini sebenarnya di bawah UUD 1945 yang telah tercantum bahwa Indonesia ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial, namun setelah 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Oh, jadi Presiden Soekarno sendiri itu menyebut dengan sistem apa sebelumnya? Sistem Orde Revolusi. Bukan Orde Baru ya? Bukan Orde Bukan. Baru. Tapi di materi googling atau materi buku menyebutkan dengan Orde Lama ya. Ini jadi pengetahuan baru ya teman-teman ya. Kita sharing-sharing di sini. Lalu setelah ada Orde Lama, di sini ada Orde Baru nih. Nah, Orde Baru bisa dijelaskan oleh Kak Ina di sebelahnya Kak Fitri. Oh ya, sistem pemerintahan Orde Baru, yaitu istilah Orde Baru sendiri dipakai untuk memisahkan masa kekuasaan Soekarno dengan masa kekuasaan Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Namun perkembangannya kehidupan demokrasi Orde Baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin yang ada di Indonesia. Oh, jadi Orde Baru ini di eranya Pak Soekarno, untuk memisahkan eranya Pak Soekarno dengan Pak Soeharto. Oh, jadi setelah pemerintahannya Pak Karno itu adanya pemerintahan Pak Harto ya? Iya. Gitu. Oke. Setelah ada Orde Baru, di sini ada sistem pemerintahan masa reformasi ya. Bisa dijelaskan apa itu sistem pemerintahan masa reformasi oleh Kak Naila? Seperti yang kita tahu pada masa kini, perkembangan ekonomi di Indonesia bisa dikatakan berkembang dengan sangat pesat dan mulai diperhatikan oleh dunia internasional. Pemerintahan Indonesia Mohon maaf, sekarang sistem ekonomi yang saya tanyakan tadi sistem pemerintahan masa reformasi. Iya, sistem reformasi. Sistem pemerintahan reformasi, menurut saya era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Oke, terima kasih ya. Jadi sistem pemerintahan masa reformasi itu pada masa siapa tadi? Mulai setelah tumbangnya kekuasaan Bapak Soeharto. Oh, jadi setelahnya Pak Harto ya, itu disebut dengan era reformasi. Baik, saya juga terhubung dengan teman saya, rekan kampus lainnya dari universitas lain. Bisa terhubung dengan Safira Yuliana di tempat. Bisa dijelaskan tentang kondisi sosial ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan? Oke, baik. Akan dijelaskan oleh Safira Yuliana apa itu kondisi sosial ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Yuliana Putri, nomor induk mahasiswa 2120 2010 0013. Di sini saya akan menjawab pertanyaan rekan saya Sifika, yaitu bagaimana kondisi sosial ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi pada saat itu keadaan sosial ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan dapat dikatakan sangat buruk. Soalnya penyebabnya adalah inflasi yang sangat tinggi, dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak merata. Nah, waktu itu yang beredar itu adalah mata uang BJV Spen, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Pengumuman berlakunya untuk nica di daerah yang diduduki sekutu sebagai pengganti dari uang Jepang karena nilainya semakin turun. Pada 6 Maret 1946 oleh Panglima Agnes yang baru, Letnan ke Dr. Andes Sir Montek Stopford, pada Oktober di tahun yang sama pemerintah rakyat Indonesia mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI atau disebut juga dengan uang Republik Indonesia.
yang juga dipakai sebagai pengganti uang Jepang. Blokade ekonomi oleh Belanda sejak November 1945 sebagai upaya penutupan pintu perdagangan luar negeri RI. Negara belum memiliki kas adanya eksploitasi besar-besaran pada masa penjajahan. Jadi itulah yang membuat kondisi sosial ekonomi Indonesia saat itu sangat turun. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Safira Yuliana sudah menjelaskan apa itu kondisi sosial ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan dan masa kini. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih karena Safira Yuliana sudah menyempatkan waktu luangnya untuk memberikan sedikit informasi kepada masyarakat Indonesia. Nah, saya di sini sebagai host akan menyampaikan kesimpulannya pada materi hari ini, yaitu berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Berdasarkan pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, maka disebut dengan sistem presidensial. Tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia secara bersama dan saling menjunjung untuk terwujudnya tujuan dan pemerintahan di negara Indonesia. Oke, Sobat Show, terima kasih sekali untuk narasumber pada hari ini sudah meluangkan waktunya dan berbagi informasi mengulik apa itu sistem di Indonesia. Oke, semoga acara ini bermanfaat untuk kalian semua dan masyarakat Indonesia secara umum. Saya Sifika Silmi mengucapkan terima kasih kepada narasumber saya dan para bintang tamu kali ini. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan saya jika ada salah kata saya mohon maaf juga. Terima kasih dan salam Sobat Pintar Sehat Indonesia.